Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya Sofia Dica, calon guru penjara angkatan 11, akan melakukan diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum ini saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya untuk kerjasamanya dalam pelajaran saya nantinya. Nah, sebelum saya memaparkan materi ini, saya minta dulu arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mensukseskan kegiatan salah satu guru kita dalam hal destinasi tentang budaya positif di sekolah kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk membantu beliau. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya ucapkan sekali lagi kepada Ica sebagai calon guru penggerak. Semoga ini bisa menular kepada teman-teman yang lain juga, dan bisa diaplikasikan ke dalam kegiatan pembelajaran saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan arahan kepada saya pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada modul 1.4 ini, kita lakukan pemanasan suasana dulu ya. Kita melakukan game tebak gambar. Nah, pada game tebak gambar ini nanti Bapak Ibu akan menebak. Nah, gambar satu ini apa Bapak Ibu? Ini ada gambar TT. Terus ada gambar sandal. Iya, mana budanya? Apa itu Bapak Ibu? Kalau PT itu ditambahkan dengan katanya. Itu kan kalau kita tebak gambar ini kita menggabungkan kata yang ada dengan gambar. Sandal. Tenis sandal. Oke, baik. Oke, gambar kedua. Gambar kedua. Ini apa Bapak Ibu? Gambar apa yang pertama? Tang. Tang kalau hilang kayaknya Tantangan seru. oke. Nah, ada tangan, ada tanda seru. Lanjut Bapak Ibu, gambar nomor 3. Jambu apa? Jambu batu. Gambar nomor 4. Ada lupa batik Bu? Ya Bu. Nomor berapa tadi? Nomor Lupa jadi apa? Ada batiknya. nih. Gambar 4 ini ada gambar bebas, ada batik. Lebih baik. Lebih baik. Oke. Lanjut gambar 5. Harga pas. Harga pas. Oke. Lanjut gambar 6. Serba 35. Nah itu udah baik. Untayan bunga. Gambar 7. Potongan harga. Coba. Oke, lanjut. Ada 12 gambar Bapak Ibu. Gambar 8. Mie ayam. Mana minat? Tas, hilangkan S-nya. Minta uang lah. Minta uang. Oke, gambar 9. Itu teh garam ini. Iga bakar. Oh, Ali belakangnya. Belakang kamera nih. Tajam. Tajam. Pisau tajam. Pisau tajam. Lanjut. Aku sayang
sayang kamu. Nah, itu. Sayang apa itu? Aku sayang. Ayo. Sayang ayah. Oke. Itu lagi guys kuburan dong. Apa tuh? Kuburan rusa, punya ganti a. Bisa. Jangan yang kuburan, jangan yang kuburan dipakai. Rasa. Tanah. Bukan. Yang Yang rasa Jadi ganti U dengan A jadi Rasa. rasa. hanya rasa. Mati Mati rasa. mati rasa. Ini Bel, itu uang punya jeret. ya Ada uang. mana? Tapi sih ngapain di situ bisa? Kucing tuh berlaku tuh. Kalau nggak ada tuh dia harus dipakai semuanya ya. Kucing belang. Iya, laki. Makasih. Sampai tak ngejam ya. Lanjut. Oke, lanjut. Lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu imtak dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini maksudnya kesalahpahaman. Ada yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita tidak ada mengontrol ya, seharusnya murid yang mengontrol dirinya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, sementara kita tidak boleh memaksa murid. Kita harus menghamba kepada murid, kita harus berpihak kepada murid. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid. Terus ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lanjut. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realistis atau kebutuhan kita semua. Kalau teori kontrolnya, realistisnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, itu yang stimulus responnya. Sementara teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang-menang. Ini sudah ada terungkap dalam sebuah pendapat atau teori ahli. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah lebih baik. Jadi kita bisa harusnya anak-anak itu dia motivasinya dari diri, bukan kita kasih nanti ibu kasih kalian misalnya siapa yang rajin membuat tugas kasih satu permen, itu nanti akan berdampak buruk pada anak kita. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak memberikan permen, nanti anak itu tidak lagi melakukan hal yang kita inginkan, mereka akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Tuh. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ada kalau menurut profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut Ibu Binary Years Program, ada yang disebut dengan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara kalau keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kalau seharusnya kalau kita di Indonesia itu sudah menggunakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan itu pun juga ada sebagian sekolah yang sudah menerapkannya dan ada juga yang masih belum. Nah, lanjut, apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasarnya? Nah, di sini ada 5 ya Pak Ibu. Ada survive. Survive ini adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus ada lagi love and belonging, ini adalah rasa kasih sayang dan diterima. Ada dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada kekuatan, ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ada freedom itu kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima ada fun atau kesenangan. Jadi anak-anak kita juga butuh kesenangan ya, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau ada anak kita yang ingin bermain, berarti dia berada pada kebutuhannya yang fun atau kesenangan. Ada anak kita yang tidak bisa dikontrol, itu dia pengennya bebas. Terus ada anak kita yang juga merasa dia sudah ada kekuatan, dia sudah pandai lah dalam berbagai bidang, itu ada namanya power. Nah, berarti ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Terus motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Kalau motivasi dari dalam, itu yang harusnya kita terapkan hendaknya ya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai hendaknya kita bangun motivasi intrinsik ini. Kalau motivasi ekstrinsik, nanti dia akan susah untuk dilakukan secara berulang. Kalau motivasi intrinsik ini dari hati anak itu, misalnya mau piket, mau membersihkan lingkungan, tidak perlu kita lagi yang setiap pagi tolong anak ibu bersihkan lingkungan, tolong anak ibu. Jadi kita budaya positif di sini kita menerapkan aturan atau kita buat paradigma anak kita itu mau melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa disuruh, dan juga hendaknya tidak ada reward apalagi berapa. Kalau reward itu dalam lomba harusnya emang ada juara, tapi kalau untuk dalam perilaku karakter itu harusnya jangan diadakan reward. Tertanam dia. Andaikan nanti misalnya di kelas 1 tidak bisa kita kasih dia reward dulu. Bu Zaim sudah biasa misalnya kalau anak yang pintar itu mau mengerjakan itu ada imbalannya, misalnya permen atau apa, nah atau Bu Zaim kasihlah ke yang bagus itu.
sewaktu Bu Zaim tidak hadir, misalnya ada sesuatu yang tidak hadir, digantikan oleh guru yang lain misalnya. Ternyata guru itu tidak memberikan reward seperti tadi, hanya memberikan, ya kamu bagus ya, ya semangat ya belajarnya di besok ditingkatkan lagi. Anak itu akan merasa canggung. Maunya saya belajar sama Bu Zaim aja lah. Kalau Bu Zaim saya dikasih pena, saya dikasih permen. Kalau sama Bu Mita ini hanya kasih pujian saja, tepuk tangan saja, itu saya nggak mau, karena itu udah tertanam dari otak mereka. Jadi kebiasaan karakter itu emang dari kecil kita, atau dari sejak inilah kita lakukan gitu. Itu yang motivasi intensif itu. Kalau ekstrinsik itu orang luar yang memotivasi kita gitu. Baik Pak Ibu, kita lanjut lagi. Ada 3 yang akan kita bahas di sini, perbedaan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu tidak direncanakan, diibaratkan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kita menghukum anak atau anak itu belum menjelaskan apa-apa, kita udah hukum. Misalnya anak terlambat, kamu terlambat, pilih sampah sana. Kita tidak menanyakan dulu anak itu terlambat kenapa atau apanya. Terus ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati. Besok kalau anak apa itu terlambat, ini yang akan kasih apanya, konsekuensinya, ini resiko yang kamu terima. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Yang sebaiknya itu adalah restitusi. Restitusi itu proses kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid dengan berkolaborasi bersama guru untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang mereka lakukan. Misalnya apa masalahnya, kita minta pada anak itu bagaimana harusnya menurut anak ibu, apa jalan keluarnya. Kalau kita kan kita yang memberikan, kamu terlambat, kamu harus nyapu, kamu harus keliling lapangan, itu yang biasa, tapi harusnya itu tidak dilaksanakan ya Pak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, sebagai teman gitu, ada teman sebagai teman, terus ada sebagai pemantau, dan yang terakhir ada sebagai manajer. Apa yang apa saja yang kelima ini? Nah, contoh penerapannya dari 5 posisi kontrol ini. Contoh ada kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada kata-kata yang dikeluarkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita menganggap anak itu sebagai teman kita, itu kata-kata yang kita lontarkan. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Masih ada nada-nada apanya mengancamnya, itu adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kita tanyakan pada anak kita, kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki. Nah, itu yang sebagai manajer. Nah, ini kita lihat dulu posisi kontrol. Apakah guru kecewa sekali dengan kamu? Nah, ini sebagai apa nih? Apakah sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai pemantau, teman, apa lagi tadi 5? Pemantau, manajer, tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini apa, coba tebak Bapak Ibu, guru kecewa sekali dengan kamu ini sebagai apa? Coba lihat, pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya rasa bersalah dengan dia. Kalau yang ini tidak ada alasan, silakan kamu belajar di luar sana. Sebagai penghukum. Kalau yang ini Pak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Ini apa? Pemantau. Nah, jadi kata-kata inilah yang kadang secara tidak sadar kita ucapkan kepada anak-anak kita. Jadi yang lebih baik dan sebagusnya kita adalah sebagai manajer. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca dulu sebentar. Bisa nggak Pak? Kecilin dulu. Eh? Kecil. Nah, soalnya kepotong dia. Kalau kayak gini? Agak ke bawah sedikit. Ucapan itu tulisannya udah masuk ke dalam kertas dia nanti. Nah, ditarik panahnya di ujung panah yang ditarik di bagian kanan. Dia agak di kiri kanan bawah atas. Nah, ditarik di bawah sedikit kanan kiri sedikit kanan sedikit. Nah, di bawah lagi. Bisa kan? Bisa. Yang apa tadi mau bantu ya bisa tarik ini atas sini. Kalau yang ini nih nggak bisa dibaca nih. Masih bisa bawa aja lagi kayak gini deh. Nah, di sini ada Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus, coba kita lihat nanti kasus ini masuk kepada sebagai apa dia dulu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Bapak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak terdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini ada kasus ya Pak Ibu. Nah, coba ini ada pertanyaannya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Coba Bapak Ibu A dulu. Tadi kan ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pemantau, manajer, apa lagi tadi? Teman, Pembuat dan pembuat rasa bersalah. Nah, pilih salah satunya dan mana indikator kata yang dikeluarkan itu yang menyebutkan dia itu misalnya sebagai teman. Apa indikatornya? Ucapan dari Pak Lukman tadi. Terus kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut,
nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sekolah yang harus berwarna hitam. Jadi apa nilai yang diambil, kenapa kita harus memakai sepatu hitam atau seragam itu? Apa nilai kebajikan? Misalnya nilai disiplin. Jadi apa? Terus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kan Pak Lukman tuh dia seperti itu. Ibu enggak, Pak Ibu, kalau Pak Lukman tuh seperti itu. Nah, coba di oret-oret dulu Pak Ibu, apa baca ke teks di atas tadi. oh ya teksnya ya. Maaf berapa? Nah, ini dia teksnya berapa? Nggak nampak kita. Ya Allah, sampai ya. Ini jalan. Kalau dia menyebutnya langsung buka sepatu. Ya. Jadi posisi apa yang diambil Pak Lukman kalau dia berkata seperti itu? Hukum. Apa? Hukum. Oke, baik, kita ambil dia sebagai hukum. Nah, apa kata-kata yang dilontarkan Pak Lukman dia kalau dia kita bilang dia sebagai penghukum? Ya, Bukalah sepatu. Apa? ya, meminta Kalau sebagaimana tidak sanggup ambil sepatu di rumah Ya, atau diantarkan. itu kan dia belum mendengarkan apa alasan dari Sabrina tadi. Langsung saja Bapak itu copot sepatumu atau ambil ke rumah lagi. Nah, itu ya. Berarti itu sebagai penghukum ya Pak Ibu, benar Pak Ibu? Lanjut pertanyaan selanjutnya. nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan ini adalah yang nomor 2 usah sebagai kepala. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam ini? Apa nilai yang ingin diterapkan gitu? Yang pertama mungkin kalau seandainya memang anak wajib memakai sepatu warna hitam, mungkin nilai kebajikan yang pertama supaya anak ini sama semuanya, jadi tidak terlihat mana yang uang orang tuanya lebih banyak, mana yang uang orang tuanya sedikit. Jadi kalau seandainya tidak diwajibkan pakai sepatu warna hitam, mungkin sepatu anak yang pertama tidak rapi, tidak indah kita melihatnya karena bermacam-macam warna. Dan yang kesenjangan yang kedua, jika ada orang tua yang belum mampu memberikan sepatu yang bagus, akan ada kesenjangan sosial nantinya. Makanya adalah aturan yang mengharuskan setiap siswa menggunakan sepatu warna hitam supaya satu sekolah itu sama rata siswa. Kita menerapkan yang pertama disiplin ya Bu Reva ya. Yang kedua kan kita menerapkan keberseragaman. Terus apa lagi Pak Ibu, ada nak lagi yang nilai yang terganggu? Kenapa diterapkan seperti itu selain dari beberapa sudah bagus jawabannya? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain memberikan masukan atau komentarnya, ya, Pak? Ada Bu Iing? Nah, yang ketiga, ada bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Setujukah Bapak Ibu dengan tindakan Pak Lukman tadi? Salah apa benar Pak Lukman yang seperti itu gitu? Saya tidak setuju ya, karena Pak Lukman tidak mendengarkan alasan yang ada tadi. Iya. Sebenarnya kita kan dengar juga Dengarkan alasan. apa alasannya si Sabrina itu Iya. sampai karena dia terburu-buru tadi kan? Iya. Dia kan udah bilang tadi saya buru-buru Pak, makanya salah pakai sepatu. Cuma Pak Lukman ini tidak mau mendengarkan. Harusnya tadi Pak Lukman itu sebagai, kalau dia berposisi sebagai manajer, Pak Lukman itu harusnya seperti ini. Bagusnya besok Sabrina harus memperhatikan, mau ke sekolah harus lebih teliti apa peraturan yang ada di sekolah kita, harusnya kan seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam saat
membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Pak Ibu, perbedaan antara kesepakatan atau keyakinan itu sama ya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu guru sendiri yang membuat dan dipatuhi oleh murid-muridnya. Sementara kalau dia keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita ajak anak-anak kita untuk berdiskusi, kita sepakati apa yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Setelah itu kita seleksi dulu, kita lihat mana yang harus diterapkan. Bisa anda warga kelas atau warga sekolah itu menyanggupi. Kalau seandainya sudah disepakati, baru kita setelah diseleksi baru kita sepakati. Berarti ini peraturannya misalnya tidak boleh terlambat, tidak mengerjakan PR. Jadi kalau bisa kata-kata yang dibuatkan untuk keyakinan kelas itu kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi tidak ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Jadi harusnya berupa kalimat positif. Ya, misalnya tidak boleh terlambat berarti datang tepat waktu. Pokoknya yang menjadikan dia kalimat positif lah gitu Pak Ibu. Nah, terus ada lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang 3 ini, yang pertama misalnya kita ada anak kita yang berkasus atau bermasalah. Pertama kita identifikasi dulu apa masalahnya atau apa kasusnya. Setelah itu baru kita lihat apa kesalahan yang telah dibuatnya. Baru kita menanyakan keyakinan, misalnya keyakinan kelas apa atau kesepakatan apa atau peraturan apa yang telah dilanggar oleh anak kita tersebut. Nah, contohnya menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kita bilang karena itu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kata-kata yang kita lengkapkan dulu. Terus ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu yang kata-kata untuk menstabilkan identitas tadi. Terus validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang dilakukannya. Terus padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Terus kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya mungkin dia dibully atau apa, dia mempertahankan apanya. Itu kata-katanya yang kita gunakan. Terus kalau menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Itu ditanyakan nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalnya kalau dia suka nyuruh-nyuruh dinding atau apa, ingin menjadi orang yang seperti apa kamu? Jadi itu yang kita tanyakan ke anak itu, tapi anak itu yang nanti akan menjawab gitu. Jadi jawaban dari dirinya, bukan kita yang memberikan solusi, tapi solusi itu datang dari diri anak tadi. Tapi kalau ini dia di realitanya, kita yang apa sama anak tuh, udah kalau kamu seperti itu, kamu nanti besok tidak usah masuk kelas saja ya. Harusnya bukan seperti itu. Kamu kedepannya mau seperti apa? Jadi anak itulah nanti, oh iya ya, itu saya salah. Bukan seharusnya saya seperti itu. Nah ini contoh yang saya lakukan, contoh penerapan segitiga restitusi pada kelas 6. Ini contoh apanya si Tiza ini makan di dalam kelas.
Nah, baik Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas 5A, kelas 6A, yaitu si pizza tadi dia makan-makan di kelas saat jam pelajaran. Jadi saya tidak memarahinya atau menegurnya langsung di kelas, tapi dibawa ke suatu ruangan dan ditanyakan apa masalahnya, kenapa dia bisa melakukan hal itu. Nah, jadi ada 3 tadi, yaitu melakukan tadi pertama validasi tindakan, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Berarti dia yang keyakinan kelas yang dilanggarnya yaitu tidak menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, ini pengalaman saya disiplin positif yang sudah saya lakukan, yaitu mulai dari diri sendiri. Salah satunya hadir ke sekolah bukan karena takut dimarahi oleh atasan, namun dikarenakan sudah merupakan tanggung jawab seorang guru untuk datang ke sekolah dan berupaya memberikan pengajaran kepada murid sesuai dengan minat mereka. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong atau manajer, dan menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, setelah saya melakukan pemaparan tadi, ini ada lembar evaluasi diri. Silakan Bapak Ibu isi dulu. Mohon diisi sesuai dengan diri kita ya. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan selama ini. Tolong Pak Kepala. Boleh ada bunyinya. Mungkin 11:30 anak orang lagi ya. Mami dah. 11:30. Tolong nanti sama Bu Il. Arif. Mami dah. Kita aku kira itu salah jam. Mana dari pulang mana udah dari tadi ya kan? Ya, Pak Kamis. Apa lagi? Apa yang udah banyak? Nah, yang pertama, apa posisi kontrol yang Bapak Ibu perankan kepada anak didik selama ini? Apa yang biasa Bapak Ibu lakukan? Apakah sebagai pemantau, manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman? Yang kedua, kebutuhan dasar apa yang masih kurang Bapak Ibu lihat pada anak didik kita? Tadi kan ada kebutuhan rasa aman, rasa senang. Apa tadi ini saya lihat dari kembali kebutuhan dasarnya?
Kalau yang posisi kontrol ini Pak Ibu, apakah penghukum, pemberasa bersalah, teman, manajer atau pemantau. Kalau kebutuhan ini, apakah kebutuhan anak kita yang makanan, pakaian, tempat tinggal, misalnya anak kita sering makan-makan di kelas, berarti kebutuhan makanannya yang kurang terpenuhi. Bukan dari rumahnya ya, tapi di sekolah ini yang kita lihat. Terus rasa diterima, dipedulikan, mungkin anak kita yang sering cuek atau sering dibully oleh temannya. Terus yang ketiga, penerapan budaya positif apa yang sudah diterapkan dan akan ditingkatkan di sekolah kita? Apa budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini? Terus yang keempat, apa tantangan yang kita hadapi selama penerapan budaya positif di sekolah kita? Yang kelima, mengapa budaya positif itu penting diterapkan di sekolah? Budaya positif itu ada. Kalau yang ada tidak mati Bapak Ibu tanyakan. Tanyakan. Budaya positif ini semua yang kita lakukan, nah, misalnya kita melaksanakan operasi semut di sekolah, itu termasuk budaya positif ya. Kita melakukan apel pagi dulu sebelum masuk, atau ada kegiatan pra PBM, itu adalah budaya positif juga. Bersalaman dengan guru itu budaya positif juga. Jadi di sekolah kita ini apa yang sudah nampak terlihat oleh Bapak Ibu budaya positifnya gitu. Atau ada yang perlu ditingkatkan, mungkin anak kita yang sering kata-kata kotor, itu berarti kan dia tidak termasuk budaya positif. Berarti meningkatkan karakter anak kita lagi. Paham Ibu? Berarti yang sudah diterapkan di sekolah ini ya? Ya, yang diterapkan di sekolah ini ya Bu I. Ya. Bukan yang di yang lain ya Bu I. Oke, Miss. Dan siapa Ibu? Apa soal tadi?
Tapi kemajuan. Nanti aku nanya tapi sembarang aja aku nanya. Pokoknya itu nama-nama nengok di Google aja. Mau di kelas sih kalau bisa. Kalau pertanyaan kirim aja. Nanti dia ya. Itu hati apa dari posisi kontrol. Posisi kontrol. Bagaimana cara yang paling manjur untuk membuat murid menerima tawaran diadakan restitusi jika mereka bermasalah. Bagaimana? Udah Pak Ibu silakan kasih aja nama. Nanti Bu, udah Pak? Udah, Bu. Ibu udah Bu? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Udah Bu Mata. Tak kira untuk Dan dari hasil evaluasi tadi ada beberapa saya lihat ada Bapak Ibunya sebagai tim hukum dan pemantau, ada sebagai teman manajer dan pemantau, terus ada juga sebagai pemantau manajer dan sebagai teman, ada juga pemantau sebagai teman dan sebagai pemantau, teman dan pemantau. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu, di sekolah kita tidak ada Bapak Ibu yang menerapkan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kenapa? Kalau kita menerapkan posisi kontrol yang sebagai penghukum, nanti anak kita itu tertanam dalam otaknya itu mungkin ada rasa dia kecewa dengan gurunya. Nanti lama-lama sampai dia besar akan teringat. Mungkin dulu saya pernah bersama ibunya, jadi teringat sampai dewasa. Jadi kita menghindari seperti itu ya Bapak Ibu. Terus ada juga kebutuhan yang belum terpenuhi, ada kebutuhan kasih sayang, kebebasan. Terus ada yang freedom, anak kita mandiri dan freedom. Nah, Bapak Ibu, dari hasil pemaparan saya tadi tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, dan yang lainnya tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau tanggapan dari Bapak Ibu? saya Bu. Ya, silakan Bu I. Kan dari paparan Ibu tadi ya Bu ya yang Ya. sudah dijelaskan, saya mau bertanya bagaimana cara yang paling manjur untuk membuat murid menerima tawaran diadakan
restitusi jika mereka bermasalah. Ya, gitu ya. Nah, begini ya Pak ya Bu I. Kalau anak kita ada masalah atau ada hal yang dilanggarnya, kita tidak harus langsung memarahi anak itu di depan teman-temannya, nanti dia bisa malu, atau mungkin dia tidak sengaja ataupun disengaja ya Bu ya. Nanti kita lakukan segitiga restitusi tadi. Nah, restitusi itu maksudnya kita memulihkan keadaan, kita bawa anak kita itu ke suatu ruangan yang khusus lah, meskipun kita bukan DK. Nah, kita lihat dulu, pertama kita lakukan langkahnya yaitu menstabilkan identitas tadi. Kita tanyakan, misalnya mungkin dia ngapain ya tadi kok bisa seperti itu. Kita tanya dulu masalahnya kan. Yang kedua, kita lakukan validasi masalah, ya validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu seperti itu? Mungkin bukan dari dianya tadi, mungkin di rumah dia sudah tidak enak mungkin ke sekolahnya, atau memang temannya yang membuli. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan apa yang telah dia langgar gitu. Jadi di sini guru itu bertindak sebagai manajer. Nah, dari tingkatan 5 posisi kontrol tadi, bagaimanapun kondisi kita harus bertindak sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai kamu bikin masalah terus buat ibu pusing, itu kan anak yang jadi masalah anak itu. Kamu besok gak usah seperti itu ya, diam aja lah. Itu kita sebagai teman. Kalau sebagai manajer itu, kenapa kamu seperti itu tadi? Kira-kira kelas apa yang telah kamu langgar? Sebaiknya kamu besok ngapain? Nah, bisa apa nih? Udah pesawat. Model pesawat. Stop di sana lah, stop video lah. Ada pesawat aja nih. Nggak mau dia. Oh ya, lanjut lah. Dah lanjut lagi. Bagaimana Bu I? Penjelasan yang saya sampaikan tadi? Insyaallah sudah Pas ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi dari pemaparan saya tadi. Kritik atau saran juga boleh. Hmm. 53. 53. Tanggapi sih. Baik Bapak Ibu, kita lakukan SBT aja dulu ya. Kita mana Pak Budi aja lah. Nah, silakan Bapak Ibu. Saya SBT dulu supaya tidak ngantuk. Berdiri. Suka hati ya. Suka hati.
Dah. Ibu Budi dan Bapak ya. Jadi Dewi ke rumah jadi Ibu Budi dan Bapak Budi. gimana? Ibu Budi suka hati tepuk tangan, Bapak Budi suka hati hentak kaki, Ibu Budi suka hati Bapak Budi hentak kaki, Ibu Budi tepuk tangan hentak kaki. Gitu ya? Coba. Budi tepuk tangan hentak kaki. Gitu ya? Ya. Coba. Ulang lagi. Sudah semua? Oke, mulai. Sekali lagi, jangan lebih semangat lagi. Mulai. Oke. Apa ya? Ya. Kalau saya kaitkan dengan teorinya, sekarang dibandingkan. Ya. Kalau tepuk tangan, teman-teman hentak kaki. Kalau hentak kaki, Jadi dibalik lagi. kalau tepuk tangan, teman-teman hentak kaki. Dan kata-kata hentak kaki ini lagunya teman-teman tepuk tangan. Konsentrasi, konsentrasi. Tetap liriknya Ibu Budi dan Bapak Budi. Oke, coba. Budi dari tangan tadi kalian ke mana? Itu kembaliannya. Ini kan tetap, ya. Tetap kembaliannya teman-teman lakukan. Oke, gimana? Dia nggak pas pas satu jam. Baik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, cukup sekian dari saya tentang diseminasi konsep budaya positif. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.